Harga emas dunia terpantau stabil pada perdagangan Kamis, 21 Mei tahun 2026, setelah sempat melemah di awal sesi. Harga emas spot turun tipis menjadi $4.543 Amerika per troy ounce. Pergerakan emas dipengaruhi ketidakpastian perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang membuat harga minyak bergejolak. Namun, pelemahan dolar Amerika Serikat dan turunnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat membantu menopang harga emas. Meski demikian, ekspektasi suku bunga tinggi oleh Federal Reserve masih menjadi tekanan bagi emas dalam jangka pendek. Sementara itu, logam mulia lain seperti perak, platinum dan palladium justru tercatat menguat. Harga minyak dunia turun sekitar 2% akibat ketidakpastian konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Brent ditutup di $102.58 per barel, sementara WTI di $96.35. Harga sempat naik setelah Iran memperkeras sikap dalam negosiasi dengan AS dan memperkuat kontrol di Selat Hormuz. Namun, pasar kembali melemah karena harapan jalur diplomasi masih terbuka melalui mediasi Pakistan. Ya, pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis. Hal ini guna memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus menekan praktek trade misinvoicing maupun underinvoicing. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai penerapan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus menekan praktik trade misinvoicing maupun underinvoicing. Pasalnya, praktik pencatatan yang tidak akurat selama ini memicu perbedaan data antara nilai ekspor komoditas sumber daya alam milik Indonesia dengan data impor di negara tujuan. Selisih angka tersebut berdampak langsung pada penerimaan devisa negara, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga validitas data perdagangan nasional. Menurut Erlangga, kebijakan baru tersebut diproyeksikan mampu memperketat kontrol dan pengawasan aktivitas ekspor di lapangan. Nah, terjadinya praktek misinvoicing atau underinvoicing, yaitu perbedaan pencatatan ekspor-impor antara kedua mitra dagang. Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia, tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor. Pada tahap awal, skema baru ini akan diberlakukan pada 3 komoditas utama nasional, yakni batu bara, kelapa sawit, serta paduan berbasis besi yang mengandung sejumlah besar unsur selain karbon, seperti kromium pangan, atau aluminium, atau ferroalloy. Selama masa transisi, perusahaan eksportir masih diizinkan melakukan transaksi secara langsung dengan pihak pembeli di luar negeri. Meski demikian, seluruh pengelolaan dokumen ekspor harus melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Bahlil Hadalia memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam hanya akan diterapkan pada komoditas strategis di sektor mineral dan batubara. Adapun sektor minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam cakupan kebijakan ini. Menteri Bahlil menegaskan kebijakan untuk sektor migas ini guna menjamin kepastian aturan yang ada di dalam negeri. Lantaran sebagian besar penjualan migas dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara penjualan ke pasar ekspor umumnya terikat kontrak jangka panjang. Bahlil menegaskan kebijakan ekspor satu pintu ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara guna mencegah terjadinya under invoicing dan juga transfer pricing yang selama ini terjadi. Nah, dalam kaitannya dengan itu untuk implementasinya di sektor migas tidak kita kenakan. Kenapa? Karena yang pertama hampir semua penjualan migas ini kan di dalam negeri, dan untuk ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang, dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing ataupun under invoicing.
Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum POD, negosiasi pemerintah dengan Ya, pemirsa, emiten distributor buah segar PT Segar Kumala Indonesia Tbk memperluas ekspansi bisnis ke Pulau Sumatera melalui pembukaan cabang sekaligus fasilitas cold storage baru di Lampung pada tahun 2026 ini. Pembukaan cabang baru tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat distribusi buah segar di wilayah yang memiliki potensi pasar besar. Direktur Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk, Reni Lauren, menyampaikan ekspansi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional khususnya dalam menekan biaya logistik agar harga produk tetap kompetitif di pasar. Sebelumnya, emiten berkode saham BUAH ini berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan di sepanjang tahun 2025 lalu dengan membukukan pendapatan sebesar 3,27 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sekitar 47,7% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya senilai 2,21 triliun rupiah. Tidak hanya itu, laba bersih perseroan juga mengalami peningkatan menjadi 50,4 miliar rupiah atau tumbuh 42,8% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 35,3 miliar rupiah. Di mana capaian tersebut menunjukkan ketahanan bisnis perseroan di tengah ketidakstabilan ekonomi global serta dinamika geopolitik di sepanjang tahun lalu. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk membidik peluang pertumbuhan bisnis kendaraan listrik seiring dengan percepatan elektrifikasi transportasi publik dan sektor komersial di Indonesia. Salah satu pasar yang dibidik perseroan berasal dari program elektrifikasi Armada Transjakarta yang ditargetkan mencapai 10.000 unit hingga tahun 2030 mendatang. Ya, emiten energi PT Transpower Marine Tbk menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi dampak dari pemangkasan kuota produksi batubara nasional di tahun 2026, di mana perseroan berupaya mengerem laju penurunan kinerja dengan memacu efisiensi operasional dan juga utilisasi armada. Emiten energi PT Transpower Marine Tbk tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi dampak dari pemangkasan kuota produksi batubara nasional pada 2026. Di mana pihak manajemen berupaya mengerem laju penurunan kinerja dengan memacu efisiensi operasional dan utilisasi armada. Direktur PT Transpower Marine Tbk, Rudi Sutiono mengungkapkan bahwa pemangkasan kuota produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya 2026 menjadi tantangan bagi perseroan bergerak di industri batubara yang masih menjadi andalan dengan kontribusi mencapai 80 hingga 90% terhadap pendapatan. Meski demikian, emiten berkode saham TPMA masih dapat menjaga kinerja dengan pendapatan yang relatif stabil, hanya turun tipis 0,41% secara tahunan dari 26,48 juta dolar Amerika menjadi 26,37 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2026. Di sisi lain, perusahaan hanya meraih laba bersih senilai 776.479 dolar Amerika. Selain faktor kuota produksi dan persetujuan RAKB, tantangan juga datang dari lonjakan harga bahan bakar minyak yang membawa dampak cukup signifikan terhadap biaya operasional. Dengan asumsi tantangan tersebut terus membayangi sampai akhir tahun, pihak manajemen mengusung target konservatif untuk menghentikan laju penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel.